Gadis 16 tahun asal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dinikahi oleh pengurus pondok pesantren di Lumajang tanpa sepengetahuan orang tua. Pernikahan yang melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa setempat ramai membicarakan isu kehamilan korban. Ya, namanya anak, pasti saya sakit hati saya. Gitu. Kalau anak saya sampai dinikahi tanpa seorang ayah, gitu. Dekat sekali sama saya, dekat. Tidak. Dia akad sendiri itu. Dia akad sendiri gitu. Terlalu yakin kalau soal agama. Iya. Jadi ini nanti kamu akan, kalau mengikuti tak nikah siri, nanti kamu bisa masuk surga. Ya, menurut saya gagal menjadi orang tua yang baik itu. Ngomong saya dulu Om, kemarin itu janjikan, kalau kamu mau tak nikahi, kamu nanti mau dengan seorang kiai atau ustadz, nanti di surga dapat rumah berlapis emas. Akhirnya, yang dikhawatirkan Gus Samsudin selama ini benar-benar terjadi. Kekhawatiran seorang ayah yang mempunyai seorang putri yang tidak ingin suatu saat anaknya juga terjerumus ke suatu aliran yang menyesatkan dan sebuah kekhawatiran bila itu terjadi di luaran sana. Beberapa hari yang lalu kekhawatiran Gus Samsudin benar terjadi. Seorang ayah melaporkan seorang oknum yang mengatasnamakan kiai ke kantor polisi. Oknum tersebut menikahi gadis di bawah umur tanpa izin orang tua atau sang ayah. Bahkan gadis tersebut diiming-imingi akan masuk surga dan dibuatkan rumah berlapis emas di surga nanti jika menikah dengan kiai tersebut. Sungguh miris mendengar kabar tersebut, akan tetapi seseorang yang memberikan edukasi agar berhati-hati dengan oknum ataupun kelompok seperti itu malah disalahkan. Setiap tontonan dari channel ini akan kami ingatkan terus bahwa Gus Samsudin tidak pernah mengajarkan kesesatan. Beliau memberikan edukasi agar berhati-hati dengan aliran ataupun ajaran yang sesat dan melenceng dari hukum syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan nikmat yang sangat luar biasa ini, yaitu adalah nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kebugaran secara rohani maupun jasmani. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Blitar, ya, bertujuan untuk menghadiri persidangan Abah Samsudin. Nanti seperti apa dan bagaimana persidangannya beliau, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kemantapan. Pada kesempatan siang hari ini saya di sini ditemani oleh Pak Rete beserta tim-tim. Untuk saat ini Pak Rete sedang mencari informasi di jam berapa Abah Samsudin untuk sidangnya. Soalnya kita masih
belum mendapatkan informasi untuk jam-jamnya beliau. Kalau biasanya itu jam-jam 2 siang, kadang jam 1, kadang jam 9 pagi. Jadi masih belum ada suatu kepastian. Jadi hari ini kita menunggu, mohon doanya nggih semuanya. Kita berjuang melalui doa agar perjuangan kita itu bisa membuahkan hasil ya, perjuangan doa-doa kita khususnya untuk Abah Samsudin. Semoga beliau itu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran. Okay. Siang hari ini saya nggak begitu banyak ngobrol karena ketika di persidangan ini kalau saya itu melihat Abah Samsudin itu kayak selalu sedih gitu ya, kayak selalu sedih gitu. Ya semoga aja lah ya. Saya nggak bisa ngomong soalnya hati saya itu sedih banget gitu ya, sedih banget ketika melihat beliau itu di persidangan. Jadi gini ya untuk saudara-saudaraku semuanya, walaupun perjalanannya Abah itu banyak sekali ujiannya, tapi saya melihat Abah itu seperti yang didhawuhkan, menikmatin apapun yang terjadi itu beliau itu selalu menikmatin. Ketemu siapapun, bahkan ketemu kita ini ya, anak-anaknya beliau itu, santri-santrinya, pekerjanya, semuanya lah, orang-orang di sekitarnya, beliau itu selalu menunjukkan kebahagiaan, selalu menunjukkan senyum. Karena apa? Karena kesedihan, kesengsaraan itu kalau beliau yang mengajarkan itu tidak diperbolehkan ditunjukkan kepada siapapun. Jadi kita kepada siapapun, apapun yang terjadi dari kehidupan kita itu harus menunjukkan kebahagiaan, harus menunjukkan senyum, harus menunjukkan senang kepada siapapun. Jadi saya sampai saat ini itu masih tahap belajar ya. Sampai kapanpun saya itu masih belajar untuk menunjukkan saya itu tetap kelihatan harus senang, harus senang gitu, nggih. Cuma sulit guys, sulit banget. Walaupun saya 2 tahun lebih mengikuti Abah Samsudin, tapi untuk belajar tersenyum ketika ada suatu ujian ataupun permasalahan itu sangat sulit ya. Memang namanya belajar untuk ketenangan itu dan kesabaran itu tidak mudah. Tapi seenggak-enggaknya kita itu terus untuk belajar, gitu. Terus untuk belajar bagaimana kita itu bersabar, bagaimana kita itu selalu tersenyum dan selalu senang apapun yang terjadi. Nah ini contohnya saya sendiri sih yang belum bisa benar-benar mempraktekkan secara keseluruhan karena memang sulit ya, apalagi ketika melihat orang tua kita itu dengan kondisi yang apa ya, sulit gitu loh. Kalau melihat orang tua sulit itu kita kayak sedih gitu rasanya. Nah udah wes, kita menunggu informasi Pak Reti saja ya. Kalau saya cerita-cerita ini nanti malah jadi sedih itu, malah sulit tersenyumnya. Ini soalnya mata saya juga sipit-sipit ya. Ini udah berapa menit ini kita menunggu Pak Reti masih mencari informasi. Ada di jam berapa? Terus kira-kira posisinya di mana untuk persidangannya? Soalnya kita masih belum mendapatkan informasi yang akurat. Jadi kita itu selalu standby ya di sini tuh, kita itu selalu standby mulai pagi hari hingga siang hari, bahkan sampai sore hari. Nah itu sepertinya Pak Reti sudah datang ya, kelihatan nggak di kamera? Semoga aja mendapatkan informasi yang berakurat ya, nih. Astagfirullahaladzim.
Pripun Pak RT? Jam wis merekam. Angsal nggih. Angsal informasi jam pinten niki sidangnya Pak? Setengah 11. Setengah 11 nggih. Wah, Setengah 11 alhamdulillah, setengah 11 guys. nomor 7. Wah, nomor 7 ini ya. Dari urutan 1 sampai 7. Mungkin nggak tahu selebihnya ada lagi Pak RT ya. Hari ini persidangan 24. Masya Allah. 24 persidangan. Gus Samsudin mendapatkan nomor urutan nomor 7. Nomor 7. Arah-arah sekitar setengah 11. Nggih. Seperti itu nggih, saudaraku. Untuk jam-jamnya, Pak RT di dalam itu informasinya seperti apa Pak RT? Ada yang bagaimana? Ya informasinya ya seperti itu karena saya kan di dalam kan Tanya-tanya. tanya jadwalnya seorang Gus Samsudin. Nomor urutan nomor 7, perkiraan sekitar setengah 11 kan seperti itu. Setengah 11 nggih. Ini persidangan kelanjutan yang kemarin nggih Pak RT ya. Iya. Setelah dari kesaksian Baron, Gus Baron. Masya Allah. Nggih, alhamdulillah. Seperti itu nggih saudara-saudaraku semuanya nggih. Saya tuh dari tadi sedih Pak RT. Iya, Bu. Menunggu dan untuk persiapan untuk melihat apa itu sedih. Jenengan gimana perasaannya Pak RT? Ya kalau saya jujur ketika saya berada di dalam persidangan, Oke. ketika melihat beliau datang itu pasti saya tidak kuat sebenarnya, tidak kuat menahan air mata seperti itu. Karena kenapa? Melihat apa ya? Dalam arti air mata apa ya? Sedih ya, bahagia dengan keadaan seperti ini. Beliau masih memberikan raut wajah yang sangat luar biasa, bahkan tidak terpancar kesedihan seperti itu. Selalu memberikan semangat kepada kita-kita di luar kan seperti itu. Yang membuat saya sangat luar biasa itu seperti itu. Masya Allah. Ya itu tuh Pak RT. Tadi saya juga menceritakan bahwasanya beliau itu selalu mengajarkan dimanapun itu selalu kelihatan senang loh Pak RT. Iya. Cuma ya saya sebagai santri seperti ini masih belum bisa Kak. Soalnya orang tua sendiri Pak RT. Orang tua sendiri ketika ada kesulitan seperti itu ya untuk kelihatan senang itu masih sulit banget gitu Pak RT. Iya. Terus gimana Pak RT? Kira-kira perkembangannya nanti dari tim media ada kira-kira Pak RT? Nggak Kalau apa-apa. dari tim media tadi ada 3 enggak salah. Oh ada 3. Oke. Ada 3. Ya, semoga aja nih Pak RT ini. Nah, Ini menghadirkan saksi lagi nggak Pak RT ini? enggak. Nggak, sudah ya, sudah cukup ya. Dari saksi yang dulu-dulu hingga Ya. terakhir Gus Baron itu nih. Nanti ya biarkanlah para ahli-ahli yang menilai dan juga menyimpulkan kan seperti itu. Bentar. Oke guys, Pak RT masih ada telepon ya. Jadi persidangan ini insya Allah untuk menghadirkan saksi-saksi sudah selesai. Saya masih belum tahu ya, karena nggak begitu paham tentang bab persidangan itu yang bagaimana. Kalau saksi semua sudah dihadirkan, entah ini saat ini sidang apa namanya saya masih belum mengetahui. Mungkin sidang dari pengumpulan data atau sidang keputusan atau sidang yang bagaimana saya masih belum tahu. Ya mohon doanya dan dukungannya terus kepada Abah Samsudin, terus disebarluaskan ya untuk channelnya Mbah Din yang 2 ini ya, karena masih belum banyak juga yang mengetahui channelnya Abah yang kedua ini ya. Dia nggak suka biar, nggak suka nggak apa-apa. Yang suka ya nggak apa-apa, ambil hikmahnya, ambil positifnya gitu nggih. Karena ilmu hikmah itu bukan bab ilmu kesaktian ya, tapi ilmu hikmah itu adalah kebijaksanaan, yang dimana orang yang belajar ilmu hikmah itu adalah ilmu yang bijaksana dari perkataannya atau omongannya, seperti itu. Umi tanya, Nggih Pak RT pripun?
Jam berapa sidangnya? Siap. Karena kita juga dari dulu itu ketika di sini itu kita standby-nya sejak pagi ya guys. Jadi memang kurang informasi saja kita itu kalau jam-jamnya. Ya. Karena kan persidangan itu tidak bisa. Tidak dipastikan tidak ya bisa Pak ya. ditentukan ini nanti selesai jam berapa. Ini jam berapa tidak bisa. Cuma yang bisa dinilai kan urutannya. Ini nomor 1 kasusnya itu dari sana seperti kasusnya ini seperti itu. Kalau jamnya tidak bisa ditentukan. Betul itu Pak. Yang jelas minta doanya saja buat sahabat-sahabat semuanya untuk kesehatan dan juga hasil dari persidangan, mudah-mudahan beliau segera pulang. Siap. Amin. Hanya doa yang bisa kita pancatkan kepada seorang Gus Samsudin. Oke. Ini masih lumayan lama ya guys ya. Jadi kita standby saja, kita sambil berzikir, sambil bersolawat, menunggu persidangannya beliau. Jadi terus mohon doanya untuk kelancarannya Abbas Samsudin ya. Kita bantu sholawat, kita bantu doa, Al-Fatihah bisa boleh, persilakan kita khususkan untuk beliau ya. Dan juga Pak Rete ya, mungkin ada kesan-kesan untuk para lover-lovernya mungkin Pak Rete. Terima kasih lah buat para lover Gus Samsudin yang sampai detik ini masih setia terhadap beliau ya. Masih setia mendukung, masih setia memberikan sebuah support. Panjenengan masih hadir di channel Mbah Den maupun Gus Samsudin Family. Terima kasih pokoknya. Kami nggak bisa membalas apa-apa kepada panjenengan, hanya bisa mendoakan semoga panjenengan diberi umur panjang, keselamatan, banyak rezeki, dan juga yang mungkin belum silaturahmi ke pondok, belum ada rezeki ya, yang belum bertemu dengan Gus Samsudin, saya doakan mudah-mudahan panjenengan segera bisa silaturahmi ke pondok dan juga bisa bertemu langsung dengan seorang Gus Samsudin. Amin ya Allah. Oke. Siapa Rete? Mungkin sudah cukup Pak Rete. Ini bukan saya juga mau sholat dulu. Ini juga udah persiapan mau duhur guys. Jadi kita tutup saja nih karena sebentar lagi sudah menjelang duhur. Hampir jam 11 sampai jam 12 ya. Jadi kita sambil bersolawat menunggu beliau, sambil berzikir. Yang terpenting seperti dawuhnya beliau itu, yang pertama itu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, amalkan sholawat. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Yang kelima, cinta kepada negara. Kurang lebihnya dari kami, dari Pondok Nuswantoro, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.